Jager. Sobat Ambiar, kita berharap buat Sobat Ambiar yang sekarang dalam keadaan sehat selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Menjaga kesehatan itu begitu penting sekali, apalagi jika memang dalam keadaan tidak fit. Nah, kita juga mendapatkan kabar dari seorang penyanyi senior yang kita tahu kabarnya kemarin ini sempat mengalami ablasi retina. Dan kita juga tentu saja ini satu kabar yang begitu mengejutkan bagi kita karena mata sebelah kanannya ini sampai akhirnya dinyatakan sudah tidak bisa melihat lagi atau fungsinya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Dan kita akan mendengarkan bagaimana ceritanya, kenapa ini semua bisa terjadi dan apa yang akan dilakukan berikutnya agar bisa memaksimalkan kembali penglihatannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia penyanyi senior tanah air bersama dengan putra tercinta Dewi Wuldan Raya. Selamat pagi. Mama sehat apa kabar? Damang sehat? Alhamdulillah Sehat Mama? Damang? Halo Raya, apa kabar sehat? Alhamdulillah sayang. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Selamat datang di Silakan Mama. Raya silakan. Mangga Mama. Mama Dewi dan juga Raya. Ya, alhamdulillah. Pertama kali kami mendengar kabar ini kami cukup kaget pun juga prihatin. Dan kami juga berharap dan juga berdoa semoga keadaan bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, tapi aku sudah menerima banget karena tidak mengganggu pekerjaanku dan tetap semangat. Oh wow. Kan memang hidup tidak selalu indah, tapi banyak alasan untuk kita syukuri. Betul, luar biasa. Banyak alasan yang harus kita syukuri. syukuri. Nanti boleh cerita sama kita semua di sini, tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Dan Raya menyempatkan waktunya datang ke sini. Alhamdulillah. kita akan lihat seperti apa cerita dari seorang Mama Dewi Yul bahwa tidak ada hidup yang sempurna, tapi bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Ablasi retina. Ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Mama Dewi, bagi kami yang awam ini kami masih bingung ketika didiagnosa ablasi retina. Maksudnya ablasi retina itu tuh apa sebetulnya? Jadi saraf di retinanya itu katanya lepas karena minusku terlalu tinggi. Itu efek minus, jadi melonjong gitu ya di dalam itu jadi lepas. Dan alhamdulillah sekarang sudah disambung pakai silikon. Jadi aku sempat tahu namanya buta sebelah itu gelap tuh udah 2 hari, sempat 2 hari. Jadi gejalanya barangkali nanti hati-hati kalau ada gejala di dalam kelihatan terasa ada gelembung air, gelembung kayak balon gitu. Siangnya masih putih, makin sore makin kuning, kuning makin malam gelap gulita yang kanan. Langsung ke UGD, terus langsung dipersiapkan buat operasi. Tapi sekarang udah baik-baik aja Mama. Ya enggak, sekarang itu yang baik hatinya aja, batinku yang aku Berarti sebelah mana? Kanan? kanan. Jadi setelah ditambal sama silikon itu, aku masih lihat titik-titik aja. Berarti sekarang ini cahaya-cahaya gitu? Ada titik? Ada, Oh ada. alhamdulillah. Oke, kita coba tarik mundur sebelum didiagnosa ablasi retina itu sendiri. Untuk gangguan penglihatan yang dirasakan oleh seorang Mama Dewi Yul sendiri itu sendiri ya, memang sebetulnya dialami dari berapa tahun yang lalu. Ya, karena tadi kita mendengar cukup kaget juga minus 25. Yang kanan, Aku ya. belum pernah loh ketemu sama orang minus sampai 25 loh. Kanan. Gara-gara apa Mama itu jadi? Dari kecil sebetulnya dari SD kelas 6 itu udah minus 3. Minus Oh, 3, gitu. oke. Dari SD kelas 6 Genetik gitu. Mama turunan atau gimana? Sebetulnya iya, ada turunan dari mamaku. Satu keluarga, anakku semuanya kacamata. Oh. Raya juga? Raya juga, minus 5. Oh Raya minus Minus 5. Pakai soft lens. Oh gitu. Iya. Terus Ma? Pakai soft lens. Nah, terus ditambah lagi kan waktu zaman kecil itu kalau baca, aku kan hobi baca. Dari komik Andersen, begitu. H.C. Andersen, pokoknya komik. Semuanya. Gundala Putra Petir, pokoknya satu kamar itu isinya komik. SMP mulai baca novel, terus SMA baca novel. Seneng baca.
Dan itu lampunya kan zaman dulu tuh kan neon ya. Iya. Iya, bikin liar. Tapi kalau minus gitu tuh bisa di laser gak sih? Kalau minus. Lasik itu kalau lasik. saya tidak salah, kalau aku nggak salah itu ada batas maksimalnya ya. Yang aku sih pernah ditawarin itu aku udah tinggi banget. Waktu itu sempat mau di endorse lah gitu tahun 2010-an. Aku tolak karena saat itu aku masih membutuhkan anak-anakku kan tuli ya. Giska 2008-2007 itu aku ditawarin gratis. Tapi aku tolak karena Giska kan pakai alat bantu dengar. Iya. Surya pakai alat bantu dengar. Itu karena aku mata tebel itu, kita kalau bangun pagi aku suka minta tolong mereka ambilin kacamata. Aku kan ngeraba gitu. Nanti mereka bilang, ih ibu buta, iya kamu tuli yuk bareng-bareng pakai alat bantu gitu. Oke. Itu yang membuat mereka percaya diri, nggak ngerasa beda karena ibunya juga butuh alat bantu. Makanya mereka mau, karena kan dia bilang aduh ngeganggu banget. Itu yang membuat mama nggak mau akhirnya dioperasi. Iya. Ada Karena, perasaan seperti Iya. Aku nggak mau karena itu ketebalan mataku ini, kacamataku itu sangat bermanfaat supaya anak-anakku yang tuli itu nggak merasa. Sendirian. Iya, bahwa kita tuh manusia, ibunya juga nggak bisa lihat Oke. gitu. Maaf, Mama Dewi Yul, minus 25 itu tuh sejak kapan minus 25? Naik terus. Jadi kata orang Per kan setiap biasanya. tahun. Iya, yang ini yang kiri nggak terlalu banyak, yang kanan yang banyak. Sempet ketetes parfum sih, kesemprot parfum. Kemudian setelah minus 25, Baru pas itu. gejala yang terjadi sebelum didiagnosa ablasi atau ablatif retina itu sendiri Mendadak, tiba-tiba aja. tiba-tiba. Itu aku mau wawancara ke sebuah stasiun TV siang. Pas mau masuk tuh udah mulai itu di dalam ya. Kok ada kayak balon gitu, kayak gelembung air. Iya. Ini kenapa ya gitu. Tapi oke. Karena nggak paham, aku masih selesaiin aja. Begitu keluar dari studio itu mulai kuning. Menguning gitu dan makin naik gitu si bocorannya itu. Itu tiba-tiba kayak pekat kayak oli. Tapi Malam tuh udah kayak oli. tadi kita udah gelap. lihat Mama kan masuk ke sini dituntun sama Raya ya. Apa memang sekarang ini harus, karena sebelumnya kan setiap kali hadir ke sini masih bisa jalan sendiri Nggak ya. kelihatan. Aku kalau flat, aman, aku gagah. Kalau naik kereta aku nggak pakai bantuan, aku jalan. Tapi kalau udah lihat ada kabel, ada garis, itu aku trauma banget. Sering jatuh soalnya. Oh. Berarti apa Mak? Kalau gelap, kalau terang gini masih bisa. Bisa Kalau aman. gelap mungkin Kalau gelap atau lampunya di bawah, Di bawah, itu iya, aku iya. udah nggak bisa ngelihat. Oh, gitu. iya. Apa silau banget. Tapi sudah dilakukan tindakan ya? Sudah. Makanya buat aku ini nggak terlalu nggak jadi beban buat aku dan aku udah menikmati ini 2 tahun. Cuma orang yang tahu bahwa kalau aku naik panggung bisa dibantu, bisa ngelihat tangga. Tapi turun tuh flat nggak bisa. Karena aku pernah jatuh 5 menit mau nyanyi 2,5 meter gelundung. Itu akhirnya membuat trauma ya. Kita juga Iya. mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini trauma yang sempat dialami oleh seorang Mama Dewi. Mam, itu di mana Mam? Di rumah. Enggak, itu di daerah mana ya? Jawa Tengah kalau nggak salah. Daerah Kebumen. Mau nyanyi? Aku harus parenting. Oh. Acara parenting. Jadi aku kebetulan sekarang katanya hotel-hotel udah banyak itu buat lift barang sebetulnya kan. Iya. Ya aku pikir ya udahlah daripada turun gitu karena Daripada bajuku tangga, lebar. iya. Iya. Oh ini baru-baru Mam? Baru. Jadi suamiku bilang udah nggak apa-apa terbuka aja kan kadang kayak kalau jalan gitu apa masalah dengan kaki apa orang kan berpikirnya gitu. Iya. Masalahku di mata. Kalau kaki alhamdulillah. Kalau di rumah di lantai Di 2 rumah udah atau di hafal. dasar? Aku di bawah. Oh di bawah. Itu bisa nggak ke lantai 2 bisa berapa lama? Bisa sebulan 2 bulan nggak pernah naik, nggak berani kalau ada yang nganter baru. Gitu. Kita tuh nggak pernah sama sekali melihat seorang Mama Dewi Yul menggunakan alat bantu kacamata sama sekali. Iya. Tapi pakai soft lens. Ya sebetulnya dulu waktu muda aku penyanyi yang pakai kacamata sih dikenalnya. Dulu dikenalnya penyanyi pakai kacamata, masih tipis kan. Iya. Tapi begitu tebel, ada sih satu kali sebelum operasi aku masih di salah satu programnya Trans Ya. juga pakai kacamata tebel. Oke. Raya,
Melihat kondisi mata mama kamu dengan diagnosa yang kita tahu bahwa ini tidak banyak orang didiagnosa hal yang dialami mama kamu. Kamu melihatnya seperti apa? Ya, khawatir udah pasti, tapi ngelihat ibu ngejalaninnya santai, kita kebawa santai. Cuman sekarang ada tugas baru jadi personal bodyguard juga buat. Ketakutan terbesar kamu apa sih buat mama? Takutan terbesar ya udah pasti dengan penyakit yang ibu punya di mata ya itu yang harus diperhatikan benar-benar sih sama. Itu nggak cuma takut jatuh. Itu kekhawatiran kita bertiga semua. Kalau lagi sama Karama, ya Karama yang jadi bodyguardnya. Kalau lagi sama Kak Surya jadi bodyguardnya. Kalau sama Abi? Abi bodyguardnya. Berarti sekarang mama kalau nyanyi misalkan show keluar kota gitu ada yang nemenin? Raya atau siapa? Abi. Abi yang nemenin? Selalu nemenin. Oh gitu. Iya. Oh Kita yakin anak-anak pasti banyaklah melarang orang tua, mama. Iyalah kurangin gitu ini, ya. kurangin itu. Tapi sebetulnya enggak sih ya. Gak boleh itu, tapi biasanya ibu tuh apa? Alasannya tuh pasti selalu ada. Apa alasan ibu? Kalau dilarang misalnya. Ada aja jawabannya sih ibu. selalu ada pembenarannya. Karena kan seni kan jiwanya. Misalnya apa? Apa ibu contohnya ya? Ibu nggak pernah ngeluh sih, soalnya happy-happy aja gitu. Semua oke. Bahkan sering keseblok, tau nggak keseblok tuh Kesiram. kesiram air panas gitu karena mau belajar mandiri gitu kan. Sampai jadi kalau lagi dispenser tuh kan Ya. nggak tahu kalau itu udah full, jadi main pegang aja buak gitu. Tapi kan kadang-kadang Minta tolong akhirnya karena udah tahu kejadian itu, Ya iya jadi tuh, Ma. Abi nggak kan harus belajar, maksudnya tuh aku harus bisa, nggak boleh jadi Biasa banget. Banget lansia. ya, nggak ngerepotin anak. Nggak mau gitu, pengen belajar. Padahal anaknya siap-siap banget ya Raya ya. Kalau disuruh 1 ke 24 jam juga. Ya pasti, cuman sekarang udah dimarahin terus sama Abi. Udah, aduh kan malu ya. Apa sih kok dilayani? Memang harus jadi ratu ternyata. Ya iyalah. Iya. Dong. Mama kamu ini, ibu adalah orang yang terpilih. Diberikan cobaan yang begitu luar biasa. Tapi kita tahu bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang salah. Betul. Betul, di luar kemampuannya. Betul. Cobaan demi cobaan berhasil ia lewati dengan begitu tenang. Tidak pernah mengeluh. Kamu pun tahu tanpa harus kita jelaskan. Di mata kamu, dalam hati kecil kamu. Sosok ibu itu seperti apa sih? sosok yang kuat dan selalu menguatkan, jadi resisten kita terhadap masalah karena ngelihat ibu menghadapi begitu banyak masalah yang luar biasa. Kita, kalau aku pribadi sih jadi kalau ngelihat menghadapi masalah jadi terkesan oh ibu udah ngalamin yang lebih berat, jadi ini belum seberapa gitu. Jadi Dan kamu juga ibu lebih selalu bijak ngasih tahu gitu. masalah itu adalah scale up kita sebagai manusia tuh dibentuk dari masalah. Jadi Yang penting jadi anak soleh, iya pasti. mandiri. Ini mandiri, ini udah jadi ini apa bikin event terus nih, bismillah ya, lancar ya. Amin. Yang penting mandiri, ibunya berpikir udah punya usaha event IO gitu. IO, bikin acara, iya, tapi ibunya nggak pernah dikontrak. Namanya San Bejo. Kak Dewi itu kontrak ya. Ya aku juga ya Raya. Aku juga, aku bisa semua lagu juga Raya kita. Dangdut, pop, Mandarin, apa. Dan yang menariknya dia hobi senang bikin usahanya itu selain event itu ini apa security. Oh, Biasa gimana, Ma? security. Oh jadi banyak yang kalau dikerjain butuh ya? butuh Dua itulah. bodyguard gitu Oke. ya Kalau security. event biasanya kita kan pasti pakai third party, pakai security, lama-lama bikin in-house sendiri. Sekaligus memberdayakan banyak orang-orang juga. Kerja keras. Membuka lapangan pekerjaan. buat Membuka lapangan pekerjaan. Hebat. Kita tahu apapun itu nilai atau juga value yang kamu miliki sekarang bukan hanya dari ibu pun juga dari almarhum yang mengajarkan begitu banyak sekali nilai buat kamu. Nah, ngomongin soal almarhum kita juga mau kasih lihat, kita akan flashback untuk Raya. Ini ada momen antara kamu dan juga almarhum yang kita yakin juga tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Raya bersama dengan almarhum ayah Anda tersebut. Apa
apa yang tidak akan pernah bisa lupakan dari sosok almarhum? Yang sudah pasti ya, kalau dari almarhum ayah itu tipikal orang yang nggak pernah melihat sekat sosial. Selalu berbaur sama semuanya, anggap semua manusia itu sama. Nggak ada level sosial atas, nggak ada level sosial bawah, semua harus di-treat equal. Gitu. Dan bagaimana caranya memanusiakan manusia gitu. Kalimat yang selalu kamu ingat sampai dengan sekarang dari seorang ayah? Jangan pernah melihat orang itu dari material atau dari sesuatu yang dia punya, tapi lihat dari karakteristik dan karakter dan value yang dia punya sih sebenarnya. Jangan pernah melihat dari hal yang berbau materi pokoknya. Status sosial. Tidak melulu soal materi. Tidak melulu soal materi dan status sosial. Raya, seandainya bisa waktu berputar kembali, apa yang ingin kamu lakukan bersama dengan almarhum? Duet Pink Floyd bareng sih. Pink Floyd? Iya, karena kebetulan almarhum yang ngasih tahu tentang band Pink Floyd, dan itu yang sampai sekarang jadi band favorit aku. Cuman belum ada kesempatan buat cover bareng, itu aja sih sebenarnya. Tapi dengerin Pink Floyd pasti akan mengingatkan kamu. Iya, itu udah pasti, sudah pasti. Karena almarhum yang nge-introduce aku ke Pink Floyd, gitu. Itu sih yang sangat terekam di core memori aku itu. Mama Dewio pasti bangga sekali punya putra seperti Raya yang tidak akan pernah bisa melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi kita akan cari tahu apa isi hati mereka berdua yang mungkin belum pernah terungkapkan, dan kali ini kita akan meminta mereka untuk mengungkapkan satu sama lain dalam hati ke Ke hati. Mama Dewi di sini, silakan. Ya, tuh, kalau kayak gini aku berani jalan. Ya. Ini Mama Dewi, ini Raya di sini. Dinar Candy sama Aku Abang pegangin bentar ya. Silakan. Ya, Karakter dia. Sok, Raya. Mama izin masih kalau membaca dengan jarak dekat masih aman? Masih bisa. Masih aman ya? Ah, ini. Oke. Silakan. Raya, kita akan bergantian, kita mulai dari kamu terlebih dahulu. Silakan. Aku tuh sebenarnya nggak suka kalau ibu Apa? Lanjutin. ngasih tahu hal yang sama berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang Dekat. belum terlalu lama. Karena masih ingat. Makasih masukannya. Ini baru sekarang loh dengar. Terus Ibu? Silakan. Ibu minta maaf sama Raya kalau ibu belum bisa menjadi ibu yang sempurna. Udah sempurna kok, udah sempurna. Banyak kurangnya. Kenapa beranggapan seperti itu? Ya, ibu kan manusia biasa. Ibu seorang manusia biasa yang belum bisa sempurna untuk membahagiakan anak. Banyak kegagalan-kegagalan masa lalu yang itu juga salah ibu. Tapi kan kegagalan terkadang yang membentuk kita, nggak apa-apa, itu udah berlalu. Karena ibu merasa bersalah, Rai itu besar tidak mendapatkan sosok ayah. Jadi baru 2,5 tahun waktu itu kan. Tapi Itu kalau ibu minta maaf banget. nggak ada kejadian itu, nggak ada Raya yang sekarang jadinya. Nggak apa-apa, nggak ada yang perlu disesali. Oh, wow. Kasih. Silakan Raya. Kadang aku ngerasa ibu tuh Apa? nggak ada yang terlalu baik. Kadang-kadang terlalu baik sampai Rayanya jadi terlalu manja. Terkadang harus dikasih hal yang memecut juga. Jangan terlalu jangan terlalu ditoleransi terus lah. Iya deh, mulai sekarang nanti tegas. Silakan Mama. Ibu takut, kedua ya. Ya. Ibu bangga banget punya Raya. Karena Raya tumbuh sebagai anak yang mampu berpikir dewasa, bisa menerima keadaan,
dan tidak menjadi sosok anak yang broken home karena perpisahan orang tua. Ibu bangga banget sama Raya. Insya Allah Raya jadi anak yang soleh, Amin, amin, amin. anak yang mampu memuliakan pasangan, Amin, amin, ya Rabbal alamin. bisa sukses, penuh berkah, rezekinya melimpah dan bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Amin, ya Rabbal alamin. Seperti cita-citanya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Amin. Pertanyaannya mah, udah ada pasangannya apa belum mah? Udah ada? Udah ada Raya? Kenalin. Lagi mencari yang terbaik aja. Wih. Oh, Cari semoga yang bisa terbaik. mendapatkan yang terbaik ya. Amin, Dan amin. satu doa kita semoga Mama Dewi Yul untuk matanya semoga bisa lebih baik kondisinya. Amin, Dan sudah kita menerima juga kok. Sudah menerima. Sudah menerima. Itu satu hal yang kita tentu saja bisa dijadikan inspirasi bersama-sama. Karena buat kita- berdamai dengan keadaan. Iya, Itu yang begitu sulit dan harus kita belajar sampai kapanpun. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk pelajaran. Sehat terus panjang umur mama. Kita kembali saat lagi Amin, tetap. amin, amin. Ada yang bisa menggantikanmu di hatiku sampai nanti sampai akhir hidupku. Kau bagaikan siang dan malam, kau bagaikan bulan dan bintang.